Shalom adik-adik. Sekali lagi Kak Imo. Shalom adik-adik. Persilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan kembali bersekolah minggu online bersama. Dan adik-adik ditemani oleh Kak Tri, Kak Imo, Kak Jos, Kak Priska. Yeay. Oke adik-adik yang di rumah, selama seminggu yang berlalu Tuhan telah menuntun kehidupan kita. Tuhan terus menjaga dan melindungi hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu saat ini kita harus mensyukuri hal tersebut dengan beribadah bersama. Saat ini Kak Tri akan mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Dan kita angkat pujian yang berkata Senin Selasa. Musik. Semuanya buat gerakan ya adik-adik. Senin Selasa, engkau tetap aja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Cuma Sabtu, ku tetap milikmu. Rindu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa, engkau tetap aja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Cuma Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Oke deh adik-adik yang di rumah, sebelum kita masuk dalam lagu kedua ya, Kak Tri dan Kak Imo bersama kakak yang ada di belakangnya Kak Tri akan mengingatkan tema kita hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah Aku Diampuninya. Sekali lagi kakak, Aku Diampuninya. Oke, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dan kita akan angkat pujian yang berkata Yunus di perut ikan. Musik. Semuanya penyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik yang di rumah. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Oke deh adik-adik yang di rumah semuanya bisa duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembuka dan pengakuan dosa. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata Saya senang berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali
yang di rumah, semuanya tenang, lipat tangan, dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Hingga saat ini kami boleh berkumpul untuk ada dalam peribadatan sekolah minggu saat ini Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, yang Engkau berkati ibadah sekolah minggu hari ini, dan biarlah semuanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik di rumah, karena kita telah berdoa untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mengingatkan untuk jangan lupa untuk menyiapkan hati, apa lagi Katri? Menyiapkan Alkitab juga dong, Kak Imot. Dan juga yang terakhir apa, Kak Mando? Dan siapkanlah buku catatan mingguan adik-adik, Supaya adik-adik bisa mencatat pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Dan kita akan mengangkat pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Semuanya sikap tenang ya adik-adik. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kaki. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita kembalikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu pelita bagi Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Doa dan pemberitaan firman kami persilakan Kawati. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa
Dan sekalipun kakak di sini tidak bisa melihat adik-adik yang di rumah, tapi kakak percaya Tuhan Yesus melihat adik-adik. Mari kita ambil sikap doa yang benar untuk kita dapat menyembah Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, menyertai dan menjagai kami serta melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami akan memuji, mendengarkan firman kebenaran-Mu lewat ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Sekalipun berkendala pandemi, tapi kami percaya kami anak-anak sekolah minggu yang mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Tuhan melihat hati kami, biarlah Tuhan mau memberkati jam pemberitaan firman Tuhan, dan dengan roh Tuhan dapat menolong kami adik-adik sehingga kami mampu mengerti dan melakukan firman kebenaran-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Ini sembahyang kami dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, di pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama di kitab Yunus. Ya, kakak kasih kesempatan mencari kitab Yunus di Perjanjian Lama, tepatnya di Yunus 2 ya, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Sudah dapat? Iya. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan title atau judul Doa Ucapan Syukur Yunus ya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian jauh adik-adik pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom. Oke ya. Kakak percaya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat ya. Sekalipun kita harus sekolah minggu dari rumah saja, harus melalui layar handphone atau komputer, tapi kita meyakini bahwa berkat Tuhan tetap ada pada kita ya. Amin. Nah, adik-adik, doa Yunus yang kita baca di pagi hari ini, kalau adik-adik perhatikan, itu adalah doa yang penuh penyesalan karena Yunus merasa bersalah. Dia juga ketakutan karena dia ada di dalam perut ikan. Nah, kita membayangkan saja kalau kita ada dalam satu ruangan terkunci,
itu pasti kita takut ya. Nah, Yunus juga seperti itu. Ini dia tuh di dalam ikan yang besar, yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Pastinya sebagai manusia biasa ya adik-adik, Yunus juga ketakutan. Dia hampir putus asa. Tetapi doa yang Yunus naikkan ini juga penuh dengan ucapan syukur adik-adik. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Memang benar ya, Tuhan menyelamatkan Yunus setelah mendengar doa dan pengakuan Yunus yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, di sini adik-adik, siapa yang pernah buat salah? Ayo angkat tangan. Siapa yang pernah buat salah? Ya juga ya. Kakak juga ya pernah buat salah. Mungkin sebelum datang ke sini, kakak juga ada buat salah dengan teman-teman di sini atau di rumah juga. Pasti di mana saja, dan sebagai manusia biasa, yang namanya salah, kesalahan itu tidak pernah lepas dari kita. Nah, adik-adik, kalau sebagai anak sekolah minggu ya, kakak juga dulu pernah merasakan bagaimana jadi anak sekolah minggu. Sering kali kita tuh buat salah pada papa mama, kakak adik, teman-teman. Dan adik-adik tahu atau tidak, semua kesalahan yang menyakiti hati papa mama, teman-teman, kakak adik, itu juga menyakiti hati Tuhan. Nah, setelah adik-adik buat salah, apa yang dilakukan? Diam-diam saja atau mengakuinya? Kadang kalau mengakui itu butuh sesuatu gitu. Oke ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengikuti live streaming sekolah minggu para jemaat Silo minggu lalu, itu dibaca dari Yunus 1 ya bersama Mama Pendeta. Nah, dari firman Tuhan minggu lalu itu kita tahu bahwa Yunus itu dia melawan Tuhan. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia kabur adik-adik. Lari gitu. Dia pikir ketika dia lari, dia kabur, Tuhan tidak akan lihat dia. Padahal apa? Salah besar. Akhirnya apa yang terjadi pada Yunus? Dia harus tanggung akibatnya dengan terombang-ambing di lautan dan berakhir dalam perut ikan yang sangat besar selama 3 hari 3 malam. Pernah lihat laut kan? Ya, dari sini kakak juga bisa lihat laut. Kalau dari sini kelihatan laut itu indah ya, tapi coba di tengah laut, lihat air yang begitu biru dan tidak tahu kedalamannya berapa, itu sangat menakutkan. Dan itu yang terjadi pada Yunus karena dia tidak mau taat pada Tuhan. Nah, kakak mau tanya, semuanya sudah pada sekolah, pernah lihat ikan? Ikan apa yang adik-adik lihat itu paling besar? Paus. Iya, paus. Lihatnya di mana? TV. Kakak juga lihatnya di TV. Kalau paus dengan mata kepala itu di museum, tapi cuma rangka ya. Dengan ada yang pernah terdampar di laut Namosain kalau tidak salah. Itu juga ya, tapi ukurannya skala kecil. Ada juga hiu, ada juga lumba-lumba. Memang dalam Alkitab adik-adik tidak disebutkan ya ikan apa yang menelan Yunus, tapi disebutkan ikan itu sangat besar. Mungkin dia sebesar aula ini atau mungkin lebih besar, kita tidak tahu. Yang jelas ikan itu sangat besar yang dapat menelan Yunus, tetapi Yunus tetap hidup di dalamnya. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Allah kita, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Nah adik-adik, di dalam perut ikan, apa yang Yunus buat? Kalau kakak pasti kakak pasrah Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah ya. Yunus tidak, karena dia tahu apa yang dia alami adalah kesalahan akibat dari kesalahannya dia berdoa. Ya, ini satu ajaran yang bagus juga untuk kita, bahwa apapun yang kita alami, pertama yang harus kita naikkan adalah berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan ya, mencari apa yang Tuhan mau bagi hidup dan kehidupan kita. Nah, Yunus dia menyadari kesalahannya, dia mengakui dosa-dosanya, mengakui salahnya, mengakui kenapa sampai dia harus kabur, kenapa sampai dia meremehkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Yunus dan menyelamatkannya ya.
Dan Tuhan akhirnya berfirman kepada ikan besar yang menelan Yunus itu agar jangan makan Yunus, tapi memuntahkannya ke darat, ya. Itu sangat luar biasa bagaimana Tuhan memakai seekor ikan untuk menolong, menyadarkan dan menyelamatkan Yunus. Nah, adik-adik, dari kitab Yunus 2 ini kakak mencatat beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita jadikan tuntunan pedoman kita. Yang pertama, adik-adik, jangan pernah jemu untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan, ya. Kita harus selalu menjadikan doa itu seperti nafas. Kita akan mati kalau kita tidak bernafas. Nah, jadikanlah doa itu juga seperti nafas dalam kehidupan kita. Adik-adik senang, adik-adik sedih, adik-adik lagi bahagia atau lagi berduka, tetap jangan pernah jemu untuk berdoa, mengucap syukur, bercerita kepada Tuhan. Kadang kita tidak tahu kita ini lagi senang atau lagi sedih atau apa gitu, tapi Tuhan tetap mau kita bercerita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Tuhan mau, Tuhan dengar itu dari mulut kita sendiri. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya lewat doa, ya. Kemudian Tuhan selalu menolong kita, ya. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, adik-adik. Kita butuh Tuhan, ya. Kita tidak akan dengan kekuatan apapun di muka bumi ini, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ya. Dan adik-adik sudah tahu apa yang terjadi pada Yunus. Nah, yang ketiga yang kakak catat di sini adalah Yunus tidak protes kepada Tuhan ketika dia harus terombang-ambing di lautan, ketika dia harus hidup di dalam perut ikan. Dia tidak bilang, "Ini Tuhan, kenapa ku beta gitu? Kenapa beta harus alami ini semua?" Dia tidak seperti itu, tapi dia mengucap syukur. Dia tidak mengeluh atas apa yang dia alami. Nah, ini juga diajarkan kepada kita untuk kita tidak mengeluh atas apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, ya. Kalau dikasih uang jajan 1.000 rupiah ke sekolah, mengucap syukur. Yang lain tidak dapat gitu, ya. Kalau misalnya minta sepeda tapi mama kasih baju, mengucap syukur, ya. Yang lainnya tidak dapat baju gitu, ya. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kehidupan kita, ya. Nah, keempat, adik-adik, berani mengakui kesalahan, juga menyadari kesalahan kita. Jadi adik-adik, jangan takut untuk minta maaf kalau buat salah. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berani mengakui kesalahan kita, ya. Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah terlepas dari namanya salah. Tapi bukan berarti kita malas tahu dan kita bilang, tanpa beta omong juga pasti Tuhan kasih maaf. Tidak. Tuhan tuntut kita mengakui. Karena Tuhan memang kalau untuk tahu Tuhan tahu gitu, ya. Tapi Tuhan mau kita mengakuinya kepada Allah Bapa bahwa Tuhan, saya bersalah. Tuhan, hari ini saya bohong dengan mama. Tuhan, hari ini uang jajan yang mama kasih pakai main PS, tidak jujur. Hari ini saya berkelahi, tipu guru misalnya. Tuhan mau kita berani mengakui kesalahan kita. Karena apa? Tuhan menjamin bahwa kita diampuninya. Seperti tema kita, aku diampuninya. Jadi adik-adik, jangan pernah takut untuk meminta maaf. Kalau salah, bilang maaf, ya. Ada 3 kata emas: minta maaf, terima kasih, dan tolong. Itu adalah 3 kata kunci, kata emas. Di mana saja di satu planet bumi ini, adik-adik, itu kata-kata tidak akan pernah ditolak. Yang pertama dan kita diajarkan hari ini adalah berani minta maaf. Kemudian adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, ketika kita benar-benar mengakui kesalahan kita, kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih, pengampun dan penyayang, akan mengampuni kita. Kemudian juga adik-adik ingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya, ya. Kita tidak akan pernah tersesat,
kita tidak akan pernah terombang-ambing, karena di dalam Tuhan kita akan dikasih jalan keluarnya, sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, adik-adik, Tuhan bisa memakai apapun atau siapapun untuk menyadarkan dan menolong kita. Nah, adik-adik, cerita kita masih bersambung ya. Kakak cerita sampai ketika ikan besar memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu apa yang terjadi pada Yunus? Penasaran? Tunggu ceritanya minggu depan ya. Kakak Amin di sini. Terima kasih. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami selama jam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk berani mengakui kesalahan kami kepada mama papa, kepada teman-teman, kepada kakak adik, saudara bersaudara, agar kami tidak takut untuk meminta maaf, karena Tuhan menjamin bahwa ketika kami benar-benar mengakui kesalahan kami, Tuhan Yesus akan mengampuni kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dengar dan sambut kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih Kak Wati karena sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Bagaimana adik-adik? Firmannya luar biasa kan? Pastinya dong. Dan saat ini kakak-kakak akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Wati yang tadi. Oke, yang pertama, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu pesan yang pertama ya adik-adik. Dan pesan yang kedua adalah jangan pernah jemu berdoa dan berharap pada Tuhan. Seperti yang Kak Wati bilang, kita harus menjadikan berdoa itu seperti nafas kehidupan kita. Yang ketiga Kak Imo, jangan mengeluh. Dan yang keempat, berani mengakui kesalahan. Dan yang kelima, meyakini bahwa Tuhan mendengar dan mengampuni kita. Kak Priska? Dan yang ketujuh, Tuhan dapat memakai apapun atau siapapun untuk menyadarkan kita. ingat adik-adik, ketujuh pesan firman Tuhan hari ini harus kita ingat baik-baik dan kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita angkat pujian yang berkata, "Ku bersyukur Tuhan." Laskar Kristus, Yes, yes, yes. musik. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kamando. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian yang berkata, sejauh timur dari barat. Baik adik-adik yang ada di rumah, Kak Mando, Kak Tri, Kak Imo, dan Kak Priska, kita mau bilang begitu sama adik-adik yang ada di rumah beserta orang tua bahwa kita sudah diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan, cinta Tuhan, sayang Tuhan itu begitu besar. Untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu, dan untuk orang tua. Jadi, ketika adik-adik sudah menerima sebuah pengampunan dari Tuhan, bersyukurlah dan dekatkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati
Dan tutuplah mata, pandanglah kepada Yesus adalah Sang Pengampun dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang pada Tuhan Yesus, Sang Pengampun, Sang Pemelihara, Sang Penuntun, dan Sang Pemberi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami tahu kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kami, dalam pendidikan kami, dalam masa depan kami, dan dalam pengharapan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami mempunyai hal-hal yang amat sangat mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan Yesus, kami masih kecil Tuhan. Kami lemah dan terbatas. Tapi kami punya Yesus yang luar biasa, yang mampu menolong kami, memberkati kami dalam pendidikan kami, masa remaja kami, masa muda kami, orang tua kami, cita-cita, pengharapan kami. Rangkullah kami seperti Bapa memeluk kami. Rangkullah kami seperti Bapa mengasihi kami. Karena kami tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk kakak-kakak kami semua yang melayani hari ini dan yang tidak, dan kami semua yang berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, menolong kami, menuntun kami, memberkati kami, menjagai kami, dan membuka pintu berkat rahmat anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus kami, sahabat kami, yang senantiasa merangkul kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Katri harus terus ingatkan kepada adik-adik untuk selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan kembali bersekolah minggu online bersama jam 10.15 di Facebook Pargumit Silon Ekoten 1. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita angkat pujian yang berkata, Pekerja Kristus yang mulia. Musik.